tetapi untuk maju itu pasti ada ancaman, ada gangguan, ada hambatan, ada tantangan. Hambatan itu bisa kendala, ya gangguan itu bisa kendala. Hambatan itu karena kita tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan yang kita miliki. Serta faktor lainnya sebagai tembok penghalang yang membatasi apa? Mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekarang kalau saya tanya, apa ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Apa gangguan yang kita hadapi? Apa hambatan yang kita hadapi? Dan tantangan apa? Ya kita sangat sederhana. Setelah reformasi ini, kita konflik sesama anak bangsa. Yang menyebabkan konflik apa? Bermunculannya berbagai paradigma di segala aspek kehidupan. Bayangkan, paradigma, oh sekolah nggak perlu diajarkan Pancasila lagi. Oh di sekolah nggak perlu lagi apa? Nggak perlu lagi diajarkan bahasa Indonesia. Sekolah harus pakai jilbab. Ini apa? Ini menghambat nggak ini? Ini tantangan nggak? Ini ancaman nggak? Bahkan sekarang negara kesatuan Republik Indonesia harus negara syariah. Ini bagaimana kita mau merdeka? Bagaimana kita mau bersatu? Lah visi nasional tadi, makanya seorang pemimpin harus termotivasi, seorang negarawan. Nah sekarang kita mau bersandar kepada negarawan atau keagamawan. Nah negara ini bukan negara agama, tapi negara beragama. Kalau Bung Karno dulu bilang, hendaklah bangsa Indonesia ini bertuhan, bukan beragama. Tapi masuk telinga kiri, keluar telinga kiri juga, nggak nemplok sama sekali di kepalanya. Nah, saya mau cerita visi. Saya pernah mendengar khotbah dari seorang pendeta tentang dia menyampaikan visi. Jadi konon ceritanya ada seorang raja punya 3 putra, ya, punya 3 putra. Dia menginginkan salah satu anaknya pasti menggantikan dia. Tapi supaya antara 3 ini tidak berebut, tidak berkelahi, tidak saling bunuh, makanya dia kasih persoalan. Ya, anak-anak, tolong ya, kalian nanti salah satu akan menggantikan saya. Tapi kita sepakat bahwa kalian saya beri waktu untuk 1 bulan mencari visi kalian masing-masing. Nah, setelah 1 bulan nanti kalian datang ke saya bergiliran satu persatu menyampaikan visinya. Jadi anak yang nomor 1 pergi, anak yang nomor 2 pergi, si bungsu juga pergi. Ketika yang pertama datang sudah selesai, dia menemukan visinya, dia menghadap bapaknya. Dia bilang apa? Ayahanda, visi saya apa? Saya sudah menciptakan pedang yang tajam, yang hebat, mampu mempertahankan kerajaan ini. Wah, hebat anakku, kata sang raja. Datang anak yang kedua. Dia sampaikan juga sama ayahnya, ayahanda, saya sudah menemukan visi. Apa yang kau ketemukan? Visi saya menemukan apa? Saya menemukan tambang berlian, tambang emas, sanggup menghidupi apa? Mempertahankan kerajaan ini, membuat makmur kerajaan ini. Oh ya? Nah, datang anak bungsu. Dia bilang apa? Kau si bungsu, apa visi yang kau temukan? Saya tidak membawa apa-apa ayahanda. Tapi saya melihat bahwa tanah kita ini subur, penuh dengan dengan air yang bisa memberikan kehidupan. Saya akan bekerja keras bagaimana saya menjadikan kekayaan yang ada ini untuk mempertahankan kerajaan ini. Rakyat saya tidak menderita, rakyat saya supaya tidak miskin. Siapa kira-kira yang dipilih jadi raja? Orang yang ketiga, si bungsu malah yang jadi raja. Kenapa? Karena dia punya semangat kerja keras. Dengan pedang belum tentu. Ya, buktinya banyak kerajaan yang dengan pedang hancur juga. Nah, yang begini-begini ini nggak dipahami sama kita. Beda dengan sudut pandang ya. Sudut pandang hanya sampai sejauh mata memandang.
Nah, ini PC. Ada lagi khotbah kedua yang saya terima. Ada 3 pohon kayu. Ya, 3 pohon kayu itu di dalam masing-masing kayu itu mempunyai visi yang berbeda-beda juga. Yang satu, wah, gimana kalau nanti kayu saya ini dipotong kemudian dibuat menjadi kapal, di mana yang menggunakan kapal itu adalah sang raja. Nah, kayu yang kedua, dia punya visi bagaimana nanti kayu saya itu dijadikan peti, tempat simpanan emas, berlian, intan segala macam lah di situ. Nah, yang ketiga lain, dia bilang apa? Kayu ini bisa menjadi salib. Nah, ya, walaupun dia tidak menjadi untuk orang kaya, untuk menjadi tempat tahtanya seorang raja, tapi dia memikul salib. Dia mau dijadikan salib. Nah, itulah kasih kepada Bapa yang di surga, kasih sesama manusia. Nah, kita melihat visi itulah. Nah, kalau sekarang kita mau merdeka, masih ada minoritas mayoritas, masih ada kafir non kafir, masih ada muslim dan non muslim. Mau dibawa kemana negara ini? Hah? Saya takut ya kalau sudah pecah, sudah berkali-kali saya sampaikan, tidak mungkin bersatu. Batak pun mau merdeka. Ya, dikira orang Batak itu nggak mau merdeka. Ya, tapi ingat, satu-satunya ya provinsi waktu itu yang tidak mau mewujudkan rencana daripada Federasi Republik Indonesia Serikat dari mana? Coba tanya. Ya, nah yang begini-beginilah, ini vision. Jadi seorang pemimpin ya harus termotivasi untuk mewujudkan visi ini. Walaupun berbagai macam hambatan, gangguan, ya, tantangan yang bertubi-tubi, apalagi saat seperti ini, negara ini sebenarnya dalam keadaan bahaya, ya, dalam keadaan bahaya dan gawat. Ya. Sudah banyak PR-nya, ya, RP-nya sudah terbatas, tuntutan juga banyak. Oke lah, ini vision. Lanjut, Pak Paul. Lanjut, Pak Paul. Nah, ini keyakinan. Jadi, seorang negarawan harus memiliki keyakinan, core belief, bahwa Pancasila sesuai amanat Konstitusi Pembukaan memang mampu mewujudkan visi yang disepakati seluruh anak bangsa. Kalau nggak punya keyakinan, tidak punya core belief, ya nggak usah lah. Sekarang kita lah saya tanya, kenapa kita yakin bahwa kita anak Tuhan? Kenapa kita yakin? Dengan percaya saja kita bisa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Karena ada core belief. Nah, sekarang negarawan kita ini punya core belief nggak terhadap Pancasila? Bayangkan coba, sejak kapan ide, ya ada ideologi bahwa tidak perlu pelajaran Pancasila, tidak perlu pelajaran bahasa Indonesia. Padahal pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia ada di situ. Ingat, bahasa itu menjadi pusat kekuatan loh. Lihat Inggris, negaranya kecil. Bahasa Inggris seluruh dunia. Coba. Bahkan menjadi bahasa internasional. Ya kan? Mau tidak mau, suka tidak suka. Ketika bicara di dunia internasional, tetap bahasa Inggris. Walaupun katakan orang Jepang tidak mau, tetapi yang menerjemahkan kan tetap bahasa Inggris. Nah, ini tugas nasional. Jadi bagaimana dia punya keyakinan, yakin dia. Yakin. Core belief. Kita juga harus yakin. Sekarang tinggal keputusan dengan bergejolaknya sekarang negara khilafah Republik Indonesia yang bersyariah. Ini kita negarawan harus yakin yang mana mau diikuti. Ada 2 pilihan, silakan ngambil keputusan. Nah, ini yang perlu kita gelorakan. Kalau keputusannya khilafah, pecah negara ini. Udah, titik. Ya, saya juga ingin merdeka. Saya kumpulkan nanti jenderal-jenderal Batak itu. Kita merdeka aja, Bang. Ya. Emangnya kita jenderal-jenderal Batak itu nggak tanggap, nggak tanggon, nggak terengginas. Oh, tunggu dulu. Ya, Manado juga sama, ya kan? NTT juga banyak semuanya. Kita kurung, bisa dia kita kurung khilafah ini. Bukan nggak bisa.
Ya, kurang ajar, robek-robek Pancasila yang sudah merakit keyakinan bangsa ini. Para pejuang itu menangis. Ada kata-kata khilafah ya, tahu nggak? Veteran-veteran tuh tanya aja lah. Mereka bukan beragama Kristen. Ya. Tetapi itu tadilah. Jadi memiliki keyakinan. Ini penting sekali juga. Bahwa Pancasila sesuai amanat konstitusi mampu mewujudkan visi yang disepakati seluruh anak bangsa. Tetapi masalahnya kan tadi ada ancaman, ada gangguan, ada hambatan, dan ada tantangan. Apalagi di era-era sekarang ini, ya, di era-era pandemik ini, cobalah. Ya. Nah ini disepakati karena di dalamnya terkandung tujuan nasional. Karena di dalamnya ada tugas nasional. Karena di dalamnya ada strategi nasional, ada wawasan nasional, ada ketahanan nasional, dan kepentingan nasional. Jadi di amanat konstitusi itu ada semua ini. Tujuan nasional, tugas nasional, strategi nasional, wawasan nasional, ketahanan nasional, dan kepentingan nasional. Walaupun pada awalnya saya bergabung, sudah saya sampaikan di 10 paradigma. Tetapi kan belum mendalam. Nanti semakin hari kita semakin mendalam. Ya, semakin hari semakin mendalam. Makanya saya kuliah ini nggak sembarangan. Dan mohon maaf ya, ini yang di Zoom ini beruntung karena ini belum pernah saya sampaikan di Seskogap, di Seskoat pun belum pernah saya sampaikan. Karena memang baru selesai buku ini tahun lalu, ya. Sebelum terjadi apa? Sebelum terjadi pandemi. Lanjut. Jadi harus punya keyakinan kan, memiliki keyakinan. Nah, sekarang tujuan nasional. Apa sih tujuan nasional? Ya, adalah keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta utuhnya jati diri bangsa Pancasilais yang setia. Setia kepada apa? Kepada amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bukan jati diri bangsa yang khilafah. Yang setia kepada apa? Kepada konsep syariah. Ini namanya national goals. The power of purpose. Kekuatannya ada di sini. Para negarawan harus mewujudkan ini terjadi. Bayangin ya, 2045. Coba kita pikirkan. Masih utuh nggak negara kesatuan Republik Indonesia? Mungkin masih ada, tetap tegak. Tapi tidak dari Miangas sampai Pulau Rote. Dari Aceh sampai Merauke. Ada negara kesatuan, tapi tidak utuh lagi. Bahkan mungkin tidak jati diri Pancasila. Jati dirinya sudah khilafah. Tidak lagi setia kepada amanat. Tolong bedakan patuh sama loyal ya. Patuh dan loyal. Loyal itu setia. Saya dalam memimpin pasukan, saya juga bisa melihat anak buah saya ini patuh, tapi belum tentu dia loyal. Anak ini patuh dan loyal. Loyal itu sampai mati pun dia mau. Ketika kita susah, dia ada. Jangan ketika kita senang. Hati-hati loh. Nah sekarang di negara ini, negarawan ini ada yang patuh atau banyak yang loyalis. Kalau hasil pemilu kemarin hampir 50-50, hati-hati loh. Ini ancaman, ini tantangan. Ya. Nah, tujuan nasional itu apa? Merupakan suatu motivasi. Perwujudan apa? Semangat juang. Karena ada tujuan, ya, itu memotivasi kita. Perwujudan semangat juang yang harus dicapai melalui apa? Penghayatan, pengamalan, pelaksanaan, execution. Tugas pokok nasional. Yang kita katakan apa? Tugas pokok konstitusi, national mission, melindungi segenap bangsa Indonesia. Di situ bangsa Indonesia, bukan bangsa Indonesia yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tidak. Bukan bangsa Indonesia yang suku Batak, suku Jawa, tidak. Bangsa Indonesia. Dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita sudah melindungi segenap bangsa Indonesia enggak? Coba cek, sejak Indonesia merdeka. Sejak reformasi, berapa anak bangsa ini yang mati percuma? Coba cek. Sudahkah kita memajukan kesejahteraan umum? Kalau memajukan kesejahteraan umum,
Kok masih kita menjadi pengekspor TKI terbesar? Kok masih banyak yang korupsi? Bayangin, dari sekian gubernur, 34 gubernur hanya berapa yang tidak korupsi? Dari sekian bupati, ratusan bupati, berapa orang yang tidak korupsi? Belum lagi sekarang merembet-rembet kepala desa pun juga korupsi semua. Jadi sudah polusi korupsi itu. Bukan hanya polusi udara. Polusi. Nah, sudahkah kita mencerdaskan kehidupan bangsa? Coba aja indeks intelektual kita, ranking berapa? Coba cek, masih ada anak-anak kita yang apa itu namanya, staging atau apa, lupa saya namanya itu. Stunting ya. Coba, sudahkah kita melampaui yang nama-nama anak-anak kecil kita melewati batas stunting? Kadang-kadang para pemimpin juga nggak ngerti kalau kita ngomong stunting itu apa. Ya, sudahkah kita ikut serta dalam perdamaian dan ketertiban dunia? Katanya kita non-blok, ya, tapi ternyata kita membela juga ada negara yang sebenarnya tidak perlu dibela. Saya kalau komentar ini nanti kayaknya membongkar rahasia negara, saya nggak enak juga, ya kan? Tapi itulah tujuan nasional kita. Keutuhan dan tetap tegaknya. Ya. Tujuan itu harus bisa dicapai. Mutlak harus dicapai dengan keyakinan tadi. Ya. Oke, lanjut Pak Paul. Ini berempet nih semuanya. Nanti silakan ditanya. Lanjut. Nah, tadi saya katakan tugas nasional merupakan tugas yang utama yang secara khusus ya, diamanatkan oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Yaitu pertama, tugas pertama apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut sertanya bangsa Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tugas pokok ini masih harus dijabarkan dan diimplementasikan melalui analisa tugas untuk menemukan berbagai macam tugas-tugas, artinya task. Ini saya kasih tahu contoh ya. Contoh. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, dari apa? Dari ancaman ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman serangan penyakit. Apakah itu disebabkan virus, apakah itu disebabkan kanker, apakah disebabkan oleh macam-macam penyakit generatif. Nah, terus kalau ancaman dari virus, serangan wabah penyakit, itu tugas siapa nanti? Menjadi tugas-tugas siapa? Siapa leading sektornya? Siapa supporting sektornya? Nah, tugas melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau namanya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, makanya sini ada tugas-tugas yang terkandung. Apa? Bela negara. Siapa yang melaksanakan bela negara? Bela negara di bidang apa? Ada di ideologi, ada di politik, ada di ekonomi, ada di budaya. Jangan dikira kekuatan sosial budaya itu tidak lebih hebat dari kekuatan sistem senjata utama. Nah, siapa yang bertugas? Setelah kita ketemukan tugas-tugas, makanya ada Menteri Pertahanan, ada Menteri Menko Info. Kalau Menteri